Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 2? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Nah, teman-teman, ini adalah pekan ke-8 atau pertemuan kita yang ke-8 di semester ini. Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya, walaupun kita masih belajar secara online atau daring. Nah, teman-teman, di pekan ini tema kita masih tentang sinar matahari. Tapi topik yang akan kita bahas adalah tentang rotasi dan revolusi bumi. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan membahas sedikit tentang tema kita di pekan ini. Nah, teman-teman, apa sih rotasi dan revolusi bumi itu? Ya, rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Kemudian, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, teman-teman, jadi bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Matahari itu posisinya diam, sedangkan bumi itu bergerak mengelilinginya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, rotasi dan revolusi ini bisa mengakibatkan beberapa hal ya. Yang pertama kita akan bahas dulu ya akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian dua itu perbedaan waktu. Ya, jadi teman-teman waktu di setiap benua itu berbeda. Jadi untuk pusat waktunya sendiri itu berada di kota Greenwich di negara Inggris. Di situ terletak pada bujur 0 derajat. Kemudian ada perbedaan percepatan gravitasi bumi, kemudian ada pembelokan arah arus laut. Nah, itu akibat rotasi bumi. Lalu apa saja akibat dari revolusi bumi? Ya, akibat dari revolusi bumi ada yang pertama perbedaan lama siang dan malam. Ya, perbedaan lama siang dan malam ini di setiap benua juga berbeda ya, teman-teman. Ini adalah akibat dari revolusi bumi. Kemudian yang kedua, gerak semu tahunan matahari. Kemudian ada perubahan musim. Kemudian perubahan penampakan rasi bintang. Revolusi bumi juga bisa menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, itu ya teman-teman sedikit informasi tentang tema kita di pekan ini. Sekarang kita akan lanjut ke materi matematika. Nah, teman-teman, pekan lalu sebelum kalian UTS itu kita sudah belajar tentang konsep perkalian ya. Perkaliannya angkanya masih kecil ya teman-teman, 1 sampai 5. Nah, pekan ini kita akan latihan menghitung perkalian 1 sampai 5. Jadi tujuannya belajar ini agar kalian terlatih terus untuk berhitung perkalian ya. Oke, ingat ya teman-teman, konsep dasar perkalian adalah penjumlahan berulang. Ibu Siti akan kasih contoh misalnya perkalian 1. Nah, 1 dikali 1 itu sama dengan 1. Kemudian 2 dikali 1 itu sama dengan ya 1 ditambah perkaliannya itu perkalian 1, maka 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 2, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian 3 dikali 1 dengan, nah 2 yang ini kita akan jumlahkan dengan perkalian bilangannya itu 1. Maka 2 ditambah 1 itu sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 4 dikali 1 sama dengan, nah 3 ditambah perkalian bilangannya itu 1. Maka 4 dikali 1 sama dengan 4. Perhatikan ya teman-teman, ini adalah penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Begitu seterusnya ya. Oke, Ibu Siti akan ngasih contoh lagi. Misal perkalian 2, caranya sama dengan perkalian 1 tadi. Misal 1 dikali 2 sama dengan 2.
2 dikali 2 sama dengan 2, akan kita tambah dengan bilangan perkaliannya itu 2. Maka 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Oke, kemudian 3 dikali 2. Oke, kita akan tambah lagi dengan bilangan yang sama yaitu 2. Maka 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Ya, 4 ditambah 2 juga hasilnya 6. Oke, lanjut. 4 dikali 2. Kita tinggal jumlahkan yang 6 ini dengan 2. Dengan bilangan yang sama tentunya. 2, maka 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan seterusnya. Oke, satu lagi ya. Misal Ibu Siti mau menghitung perkalian 3. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian 2 dikali 3, tinggal kita jumlahkan dengan perkalian bilangannya, yaitu perkalian 3, yaitu 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 6. Kemudian 3 dikali 3, hasilnya yang tadi 2 dikali 3 itu adalah 6, kita tambahkan lagi dengan bilangan yang sama ya, yaitu 3. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan, kita tambahkan lagi dengan 3, maka hasilnya adalah 12. Begitu seterusnya. Ya teman-teman, seperti ini ya. Jadi berapapun perkaliannya, itu konsep dasarnya adalah penjumlahan berulang. Nah, kalian kalau berlatih ini terus-menerus, menggunakan jari, insya Allah kalian cepat hafal ya teman-teman perkalian, karena emang perkalian ini digunakan sampai kalian kuliah ya. Perkalian ini akan kalian gunakan sampai kuliah, dalam kehidupan sehari-hari pun ini perkalian ini dipakai. Oke teman-teman, gitu ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dimudahkan dalam pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda. Dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.